Kadis SDM Pemprov Jabar panas dingin ketika Deddy Mulyadi menanyakan tentang konsekuensi dapat pejabat terima bila mengizinkan tambang bermasalah beroperasi kembali. Ia tampak mencari jawaban yang aman, yaitu, pejabat yang berwenang akan terkena konsekuensi administratif, dalam hal ini mundur dari jabatannya maksudnya. Untuk memperjelas duduk perkaranya, mari kita simak dulu nih video berikut ini. Kalau ini tidak terpenuhi, Bapak tetap memberikan izin, misalnya. Mereka tidak memenuhi syarat nih, tapi Bapak izinnya tetap dibuka. Betul. Kemudian kalau ada kecelakaan kerja, kalau tambangnya mengalami musibah, apa konsekuensinya terhadap pejabat yang meloloskan sebuah izin yang tidak terpenuhi persyaratannya? Ya ada, bukan hanya saja sanksi administrasi Pak Budi, jadi ada juga tentunya sanksi lain yang Pak Budi. Artinya gini Pak, kalau ada musibah nih, naudzubillah ya, ada musibah pada sebuah area penambangan, ternyata oleh penyidik kepolisian, dokumen tambangnya itu tidak lengkap, tetapi Bapak tidak memberikan teguran. Apa konsekuensi yang akan terima oleh Bapak sebagai Kepala Dinas SDM yang berikan izin? Ya konsekuensinya tentunya kalau saya pribadi gitu, bisa semuanya. Bukan, konsekuensi pidana yang akan terima. Jadi gini Pak, memang pengawasan itu melekat Pak ya, terhadap kinerja dari ASN itu sendiri. Artinya ada sebuah kelalaian, abai, pengawasannya lemah, kemudian dokumennya tidak bisa diloloskan. Berarti Bapak punya konsekuensi pidana dong? Ada potensinya seperti itu. Artinya kalau kita nih Bapak penyelenggara tambang di Jawa Barat, kemudian ada peristiwa kecelakaan pada sebuah areal usaha tambang, ternyata polisi memeriksa dokumen tambangnya tidak lengkap, kemudian Bapak abai, membiarkan sebuah kegiatan yang bertentangan dengan hukum terjadi, berarti bisa dipidana dong? Berpotensi. Iya, berpotensi. Makanya kan daripada ini saya sebagai gubernur ya, daripada Bapak dipidana pada suatu saat karena potensi kecelakaan kerja tambangnya sangat besar. Daripada Bapak dipidana pada suatu saat, kan lebih baik Kepala SDM saklek Pak. Karena kesaklakan itu bukan hanya melindungi warga tambang, bukan hanya melindungi perusahaan tambang dan warga di sekitar, tetapi melindungi diri sendiri dan juga jajaran yang ada di pemerintahan. Nah itu. Dalam video yang sudah kita saksikan bersama-sama tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pejabat yang memberikan izin pada perusahaan tambang yang bermasalah atau persyaratan izinnya tidak lengkap adalah pidana. Artinya, ketika ada perusahaan tambang mengalami kecelakaan, maka Pak Kadis harus siap dengan konsekuensi hukum juga. Jadi, nantinya, pihak yang harus menghadapi tuntutan hukum bukan hanya pihak perusahaan tambangnya saja, tapi juga pihak Kadis SDM Jabar. Begitu kira-kira, ya. Isu lain yang mencuat adalah soal data korban kecelakaan tambang di Parung Panjang. Sebelumnya, KDM sempat mengumpulkan data korban, sekitar 195 orang, mencakup korban meninggal, luka-luka, dan cacat permanen. Namun belakangan muncul pemberitaan bahwa jumlah sebenarnya jauh lebih besar. Menurut laporan media, data yang disampaikan kepada KDM oleh anak buahnya ternyata tidak sesuai dengan data lapangan. Ada indikasi bahwa jumlah korban diperkecil. Bahkan, menurut Aliansi Gerakan Jalur Tambang, AGJT, total korban meninggal dalam 7 tahun terakhir mencapai 213 orang. Sementara data yang disampaikan pejabat di bawah KDM kepada Gubernur Jawa Barat hanya menyebut 35 korban jiwa hingga tahun 2024. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa angka yang dilaporkan jauh lebih kecil? Siapa yang mencoba memoles data sebenarnya? Jika benar ada pengurangan data, maka banyak keluarga korban yang tidak tercatat otomatis kehilangan haknya atas bantuan atau santunan dari pemerintah. Padahal, semua korban seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama seperti 195 korban yang telah diundang ke Bandung. Ketua AGJT Kabupaten Bogor, Junaidi Adiputra, menegaskan bahwa kecelakaan di Parung Panjang akan terus terjadi bila tidak ada solusi konkret dari pemerintah. Ia menyoroti minimnya pengawasan terhadap operasional truk tambang yang kerap ugal-ugalan tanpa memperhatikan keselamatan warga. Karena itu, data yang benar sangat penting agar penanganan korban bisa adil dan menyeluruh. KDM diharapkan segera memverifikasi ulang data korban dan memastikan seluruh keluarga korban menerima haknya.